على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ما الأكوان ما الأكوان حبيبي محمد محمد خير المرسلين نور المصطفى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua BKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Khotib dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Amin. Tidak lupa ada Ustadz Yahya, Ustadz Anggi, dan Ustadz Wawan yang sertai kita. Juga hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan kita juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita amati, sholawat itu penting. Ada beberapa kejadian orang itu marah-marah gitu ya. Orang itu diingatkan oleh siapapun nggak mau. Nah ketika itu ada orang yang membaca sholawat dengan pelan-pelan, kemarahannya itu langsung reda. Nah inilah sholawat. Jadi sholawat itu penting. Makanya kalau kita itu ingin memperoleh syafaat, ya banyak-banyak sholawat lah.
insya Allah kita itu akan selamat. Nah, oleh karena itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Khotib bahwa akan menambah kesempurnaan ketika di suatu tempat itu dibacakan dengan bacaan sholawat. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, mari kita teruskan kaji kita, yaitu masih surah Waqiah ayat ke-39, Sulatum minal awwalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sullatun minal awwalin. Sullatun minal awwalin. Wa sullatun minal akhirin. Wa sullatun minal akhirin. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Fi samumin wa hamim. Fi samumin wa hamim. Wa dhillim min yahmum. Wa dhillim la baridin wa la karim. La baridin wa la karim. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Wa kanu yusirruna 'alal insil 'azim. Wa kanu yusirruna 'alal insil 'azim. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a awa abauna al-awwalun. Qul innal awwalina wal akhirin. Qul innal awwalina wal akhirin. Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun. La'akiluna min shajarin min zakkum. La'akiluna min shajarin min zakkum. Famali'una minhal butun. Famali'una minhal butun. Washaribuna alaihi minal hamim. Washaribuna alaihi minal hamim. Washaribuna syurbal him. Washaribuna syurbal him.
هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون إنا لمغرمون بل نحن محرومون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء جعلناه إجابة فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم
غير ربك العظيم. Sadaqallahul azim. صدق الله. Ya, sebelum kita bahas ayat-ayat yang telah kita baca bersama, kita lihat ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi di santri-santri itu Pak ya, kalau sering kirimannya itu lambat, itu sering baca surah Waqiah. Dan membaca surah Waqiahnya itu semakin lama, semakin dekat ya, merasa dekat, dan disitulah kadang-kadang bisa meneteskan air mata. Ya, jadi bisa meneteskan air mata, yaitulah Al-Quran Pak ya. Al-Quran itu makanya dibaca itu menjadi ibadah oleh siapapun, dan bagaimanapun cara membacanya. Membaca itu ada yang tersendat-sendat, itu baca. Bahkan kalau kita itu umpamanya tersendat-sendat, itu ada 2 pahala. Pahala belajarnya, pahala membacanya. Nah, itulah Al-Quran. Ditambah lagi kalau kita belajar baca Al-Quran terus memahaminya, itu juga pahala membacanya ada, pahala ta'allumnya itu juga menjadi pahala yang luar biasa juga. Ya, jadi Al-Quran itu benar-benar mukjizat ya. Ketika kita membacanya, di sanalah akan memancarkan kepada orang yang membacanya, yaitu terutama orang-orang mukmin. Yang sering kita membaca la yamassuhu illal mutahharun, itu artinya Al-Quran tidak akan menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Yang disucikan yaitu kita yang sudah berucap syahadaten. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mutahharun itu bersih dari akidah. Ya, kalau orang musyrik itu najis ya, itu kotor. Akidahnya nggak benar. Jadi mestinya hanya mengesahkan Allah, malah mengesahkan yang lain, menyembah yang lain, menduakan Tuhan. Nah, itulah orang musyrik. Jadi tidak seperti orang Islam yang sudah dibersihkan dengan ungkapan syahadatain. Ya, gambaran di surga itu luar biasa. Diawali dengan yatubu alaihim wildanu mukhalladun. Di sana ada anak-anak kecil yang mengitarinya, keliling di sekitarnya, dan itu abadi. Bi aqwabi wa abari wa ka'sim min ma'in. Ada sloki-sloki minuman ya, dan disitulah ada airnya tidak tanggung-tanggung ngalir ya, khomernya ngalir, susunya ngalir, nah terus ngalir semua. Nah, di sana yang namanya minuman-minuman la yusaddauna anha wa la yunzifun, tidak menjadikan dia itu sakit ya, dan tidak juga dia itu menjadikan mabok. Jadi khomer itu tidak menjadikan mabok ya, seperti yang terjadi di anak-anak muda sekarang. Wa faqihatin mimma yatahayyarun, dan di sana ada buah-buahan yang kita tinggal memilihnya. Yaitulah gambaran kenikmatan yang Allah berikan. Ditambah lagi walahmi thayrin mimma yashtahun, dan daging-daging burung yang sangat yang sangat diinginkan oleh kita. Jadi gambarannya itu luar biasa. Ditambah lagi nanti ada lagi hurun ain kamisalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat ketika di dunia. La yasma'una fiha lahwa wa la ta'siman. Jadi kalau orang itu bertemu dengan ucapan selamat, itulah kata-katanya yang indah. Ya, jadi bukan kata-kata yang menyedihkan. Inilah gambaran dari wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Ini sungguh keluarga yang bagian kanan itulah yang termulia. Ya, kita teruskan. Sullatum minal awwalin, sepertiga dari orang-orang terdahulu. Wa sullatum minal akhirin, dan sepertiga dari orang-orang yang terakhir. Wa ashabun shimali ma
ashabus shimal. Ini golongan kiri, duhai golongan kiri yang yang tidak menyenangkan. Fi samumi wa amin, yaitu pada angin yang panas. Wa hamimin, dan air yang panas. Wa dhillim yahmum, ada naungan tapi yang gelap. La baridi wala karim, itu tidak dingin dan tidak menjadikan terhormat. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Innahum, bahwa sungguhnya mereka, kanu, keberadaan mereka ketika berada di dunia, qabla dzalika, sebelum seperti itu di sana dia kelompok ashabus shimal, disertai dengan angin yang panas, disertai dengan air yang panas, naungan yang hitam. Tidak ada rasa dingin dan tidak ada kemuliaan. Mereka berbuat yang berlebihan. Berlebihan itu, dia itu berbuat dosa. Jadi diingatkan, itu tidak mau mengikutinya. Wa kanu yusirruna 'alal insil azim. Sudah berlebihan, ya dia berbuat dosa terus aja. Tidak ada putus-putusnya. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaba wa idhaman inna lamab'usun. Ya, jadi mereka itu berkata, apakah aku ini akan dimatikan dan aku ini menjadi tanah dan tulang belulang, wa inna lamab'usun. Nah ini, jadi apakah kita akan dikembalikan, akan dibangkitkan? Awa abaunal awwalun, atau bapak-bapak kita, nenek moyang kita juga yang dahulu-dahulu. Qul innal awwalina wal akhirin. Ya, katakan, yang awal dan akhir dari Nabi Adam sampai terakhir itu akan dibangkitkan. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka akan dikumpulkan pada waktu tertentu. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Jadi orang yang dijamin masuk surga itu adalah sepertiga di zaman Rasul. Di zaman Rasul itu tidak semuanya, sepertiga. Sullatum minal awwalin. Jadi sullatum minal awwalin itu digambarkan mereka adalah orang-orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Orang yang berhijrah itu tidak mengutamakan akalnya, tapi mengutamakan keimanan. Jadi akal itu disampingkan, lebih cinta kepada Rasul. Nah ini, jadi cinta itu kan artinya gini, memposisikan sesuatu lebih dari yang lain. Itulah cinta. Ketika kita beragama Islam dan agama Islam yang benar, ketika ada perintah-perintah dari Allah dan ada perintah dari yang lain, kok ada perbedaan, memilih perintah Allah. Ada perintah-perintah yang lain, ada perintah Rasul, kita ikutin perintah Rasul. Berarti cinta kepada Rasul. Nah itu yang dimaksud. Jadi ketika disuruh berhijrah, dia tidak pikir-pikir, aku sendirian. Nah, umpamanya dia laki-laki, istrinya jahiliyah, istrinya musyrik, ditinggalkan. Dia berpasangan, suaminya itu musyrik, jahiliyah, tinggalkan. Perempuan itu berhijrah. Benar, kalau sullatum minal awwalin, sepertiga dari orang yang terdahulu, yaitu di masa Rasul, itu adalah orang-orang yang berhijrah. Jadi dia tidak memikirkan urusan duniawi, tapi memenuhi kebutuhan keimanan. Ini sebenarnya sih kalau kita terjemahkan Pak ya, kalau kita terjemahkan, ketika kita ada kewajiban sholat subuh, di situ kita sedang nikmat-nikmatnya tidur, terus kita bangun, kita sisihkan, itu termasuk kita itu memilih perintah Allah daripada keinginan diri sendiri. Nah inilah gambarannya seperti itu.
Ya walaupun kita itu ketika belajar, kata Pak Khotib, untuk menjadi orang pinter itu nggak mungkin, tapi paham insya Allah. Ada Ustadz berbicara bla 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 bla. Oh iya sama, seperti yang disampaikan di Masjid At-Taubah. Untuk menjadi menguasai tidak, sudahlah kita mengikuti perintah Allah, perintah Rasul untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah peribadatan yang termulia. Jadi bandingannya sampai masalah ibadah sholat, padahal sholat itu adalah ibadah yang paling mendekatkan diri kepada Allah, itu lebih utama ta'allum. Nah ini, jadi menyisikan, mana bisa memilah-milih, mana yang lebih utama. Dan memang hidup itu pilihan. Ketika kita memilih suatu, akan dimintai pertanggungjawaban. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Jadi itulah sulatum minal awalin. Terus siapa orang yang akan masuk neraka? Siapa orang yang akan masuk surga? Orang yang akan masuk neraka itu kebanyakan orang-orang yang putus asa. Orang yang tidak sabar. Ada gambaran dari gambaran Rasulullah itu menyatakan orang yang masuk neraka adalah orang yang tidak sabar. Contohnya apa? Orang diberikan oleh Allah cobaan sakit, terus dia tidak bisa menerima cobaan itu, terus dia memutuskan untuk memotong urat nadinya, dan dia itu deras, darahnya mengalir, tidak ada yang mengetahui, mati neraka. Nah itu. Sedangkan orang yang masuk surga, nah ini gantinya beda ya. Orang yang masuk surga yaitu orang yang takut kepada Allah. Nah ini ada gambarannya. Jadi suatu ketika ada orang itu sakit, tapi dia itu merasakan, ya Allah, kok aku ibadahnya kurang sempurna karena aku sakit ya Allah. Tapi yakin bahwa orang yang sakit, orang dalam keadaan kekurangan, ibadahnya benar, dari segi fisik itu lebih utama. Ya Pak Amir dengan saya itu dari segi fisik itu ibadahnya lebih bagus Pak Amir. Karena Pak Amir itu jalannya sambil goyang-goyang ya Pak Amir ya. Pahalanya lebih besar beliau daripada saya. Cuma asam urat. Oh, beliau masih. Nah, ketika itulah dia itu berwasiat. Tetap dia itu menyikapi kehidupan itu dia jalani. Terus dia itu berwasiat kepada anak-anaknya, nanti kalau saya sudah dirapihkan dan bakarlah aku. Bakarlah aku gitu. Nah, ketika itulah dia itu dibakar oleh anaknya beneran. Ketika dibakar oleh anaknya, biiznillah setelah berhamburan, maka tanah pun itu merangkulnya dan jadilah wujud manusia sebagaimana utuhnya. Maka dia pun ditanya oleh Allah, kenapa engkau meminta dikubur dan dihilangkan menjadi abu? Dan itulah cintanya bumi kepadamu sehingga engkau kembali seperti utuh. Iya, karena saya takut akan azabmu ya Allah. Karena aku ini banyak salahnya, kan karena aku merasakan salahku itu melebihi dari kesalahan orang lain, maka azablah aku seperti yang tidak pernah diazab oleh siapapun. Karena seperti itu, maka karena kamu takut kepadaku yang sesungguhnya, saya kembalikan engkau dalam surga. Nah inilah orang yang takut kepada Allah. Kalau dalam hadis Pak, ada hadis yang menyatakan orang yang terakhir nih dari umat Nabi Muhammad ya Pak ya, dari umat Nabi Muhammad yang terakhir masuk surga, ya kita kan ada iman ya, apalagi sholat 5 waktu yang ada iman misqala dzarratin min iman itu akan masuk surga. Namanya Juhainah. Jadi Juhainah inilah yang nanti di akhirat itu yang paling akhir masuk surga.
Jadi Juhainah itu orang yang beriman kepada Allah, tetapi dia banyak dosanya. Banyak dosanya, belum sempat bertobat. Belum sempat bertobat, maka dia karena punya keimanan, tidak berbuat syirik, banyak dosanya, maka dia pun merasa bahwa dirinya itu, ya aku ini banyak dosanya. Dan satu-satunya umat Muhammad yang jalannya itu ngesot, merangkak. Ketika sudah dibangunkan oleh Allah, memperoleh syafaat dari Rasul, maka dia pun dihantarkan. Hai Juhainah, masuklah engkau surga. Kata Juhainah, surga sudah penuh ya Allah, itu karena terakhir itu sudah penuh. Tidak, surga itu lebih luas daripada dunia. Maka dia pun ngesot jalan. Nah, disitulah dia merasakan bahwa oh iya, rahmat Allah itu luar biasa. Walaupun kata Juhainah, aku ini banyak dosanya, tetap ampunanmu itu memberikan kepadaku. Nah inilah apa itu Juhainah. Jadi inilah kisah-kisah yang ada dijadikan pembelajaran bagi kita. Ya, saya yakin sudah digariskan ya, yang terakhir Juhainah. Ya kelompok orang yang berjamaah ya enggak lah. Ya, insya Allah akan apa itu ini masjid jadi kendaraan ya sebagai perahunya bareng-bareng. Kalau masjid jadi kendaraan selamat Pak. Ya apalagi kalau kita itu hitung-hitungannya kan disuruh selalu berjamaah ya. Arti jamaah itu maknanya banyak Pak. Jadi kalau kita itu berjamaah itu hitungannya orang yang suka berjamaah. Orang yang suka berada di masjid. Orang berapa sih amalan kita? Dibandingkan ingatnya kepada Allah dengan tidak ingatnya, banyakan mana? Kayaknya banyakan nggak ingatnya ya. Nah ini, untunglah kita itu bisa berjamaah. Nah inilah gambaran orang yang masuk neraka. Itu seperti itu, dan ada orang yang masuk surga juga seperti itu adanya. Jadi kalau di Al-Quran ini, sullatu minal awwalin, ada lagi wasullatu minal akhirin. Nanti ada lagi yang sepertiga dari orang-orang yang terakhir. Nanti ada beberapa penafsir yang menyatakan sulatum minal akhirin itu jumlahnya sama dengan sulatum minal awalin. Kalau jumlahnya sama dengan sulatum minal awalin, waduh, kita berapa miliar umat Islam. Kalau dulu zaman Rasul kisaran jumlahnya ratusan ribu, jadi 100.000 dari 1 miliar, bayangkan. Tapi ada juga yang menafsirkan sulatum minal akhirin, nanti ada juga sepertiga di zaman akhir. Nah itu yang masuknya itu seperti orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah ya termasuk orang-orang yang beribadah dengan menyisihkan hartanya yang cukup besar, itu juga termasuk tanda-tanda keimanan. Ya, tanda-tanda keimanan. Summa innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun. Kemudian kalian hai orang-orang yang kesesatan dan berdusta. La'akiluna min syajarin min zakum. Engkau akan makan dari buah zakum. Buah apa itu? Sajar zakum itu yang tumbuh di api neraka, Pak. Jadi ketika api neraka itu dinyatakan ada tumbuhan yang namanya zakum, orang-orang yang tidak beriman itu bertanya-tanya, bagaimana mungkin neraka itu panas, kok ada pohonan? Nah ini, jadi mereka tidak tahu bahwa di lautan juga ada api yang nyala. Nah itu bukti, ada air tapi ada yang nyala. Nanti kalau kita lihat lagi orang yang suka gali-gali lubang, ternyata di galian tanah yang terdalam, orang semakin ke dalam semakin panas, ada kehidupan di sana. Nah itulah kuasa Allah. Yang tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah sudah habarkan oleh Al-Quran, ini ada pemberitaan firman Allah, pasti benar. Yakin bahwa zakum itu ada. Famali'una minhal butun. Jadi zakum itulah yang nanti akan memenuhi perut-perut mereka. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Maka mereka itu akan minumnya dan akan panas. Fasyaribuna syurbal him.
mereka itu minum seperti minumnya onta. Ya, di neraka meminum makanan panas-panas itu kayak minum onta. Ya bagaimana rasanya? Hada nuzuluhum yaumaddin. Inilah pemberian untuk mereka pada hari pembalasan. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kamilah yang menciptakan kalian. Kenapa kalian itu tidak membenarkan? Afara'aitum ma tumnun. Tidakkah engkau melihat apa-apa yang ditumpahkan, ya, yang dipancarkan? Ya kita lihat, ya, kita ini kan yang diciptakan oleh Allah, ya. Jadi kita itu ditanyakan oleh Allah, bagaimana? Tidakkah engkau melihat apa yang dipancarkan? A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan Allah yang bertanya kepada orang yang tidak beriman. Yang tadi ketika nanti di akhirat kita itu akan dibangkitkan, dia itu yang bertanya-tanya, yaitu dengan pertanyaan yang ya memang pengetahuannya bukan masalah yakinnya, bukan masalah keyakinannya. Mereka itu yang berkata, wa kanu yaquluna a'idza mitsna wa kunna turaban wa idzaman inna lamab'usun. Jadi mereka itu membeberkan, sudah seperti ini aku ini, sudah jadi tanah, tinggal tulang-belulang, apa iya akan dibangkitkan? Terus begitu juga kakek nenek kita juga akan dibangkitkan. Sudah nyatakan Allah, yaitu yang awal dan akhir itu akan dibangkitkan. Karena mereka itu tidak mau percaya, ya, diberitahukan juga akan azab-azabnya dan sebagainya, maka Allah nyatakan dengan penciptaannya. Jadi di sini semua apa yang ada di permukaan bumi yang indah dan macam-macam itu adalah ciptaan Allah, tapi kamu tidak mau membenarkannya. Oleh karena itu Allah nyatakan, a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah engkau yang menciptakan, engkau yang membuat, atau aku yang menciptakan? Ini artinya posisi kamu itu makhluk, aku itu khaliq, kira-kira seperti itu. Makhluk itu diciptakan, khaliq itu pencipta. Yang namanya pencipta itu mempunyai kehendak yang luar biasa, mempunyai iradah yang tidak terbatas. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kamilah yang menentukan di antara kematian kalian, dan aku tidak ada lagi yang melawan. Aku tidak ada lagi yang mendahului. Jadi Allah itulah yang selalu awal. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsi'akum fi ma la ta'lamun. Dan akulah yang akan membuat bergantian perumpamaan kamu dan perkembangan kamu karena kamu yang tidak mengetahuinya. Walaqad alimtumun nas'atal ula falawla tadhakkarun. Ini dikembalikan. Akulah yang mengembangkan dari awal. Ya bagaimana kita diciptakan seperti ini wujudnya. Di sana berkembang dari kecil, dari dari perut ibunya, dari pertemuan ovum dan sperma. Nah, dari mana ovum dan sperma? Oh, dari tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah Allah ciptakan itu seperti itu. Yang sebenarnya kalau kita lihat dari yang dekat, yaitu ovum dan sperma, itu nggak ada artinya apa-apa, nggak ada harganya. Nah, itulah kalau kita lihat. Jadi Allah nyatakan, walaqad alimtumun nas'atal ula falaula tadhakkarun. Mestinya kalau Allah nyatakan nanti akan dibangkitkan, itu kamu mikir bagaimana kamu diciptakan yang awal. Awalnya itu seperti apa sehingga terwujud seperti ini, tidak terjangkau oleh pikiranmu, kira-kira seperti itu. Kalau Allah itu membeberkannya, karena bahasa Al-Quran pakainya bahasa keyakinan. Afara'aitum ma tahrusun. Apakah engkau yang kalian tanam? A'amtum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah engkau yang menanamnya atau aku yang menghidupkannya, mengembangkannya? Bal nahnu mahrumun. Akan tapi
kami adalah orang-orang yang tidak berusaha. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Ini member lagi ya. Bagaimana air yang kamu minum? Nih, orang itu kadang-kadang ya sudah dibeberkan ya oleh Allah dari berbagai macam bentuk tanaman-tanaman yang ada. Ini sebenarnya untuk mengembalikan, yakinlah adanya Allah, yakinlah Allah itu sebagai Khalik, yakinlah Allah itu yang merekayasa kita. Itu artinya itu. Ya, jadi kita disuruh beriman dengan iman. Kalau aku berkehendak, ini jadi kering kerontang. Kalau Allah berkehendak, kalaulah kalian tidak bersyukur. Nih, jadi ini ada faidah begini Pak. Kalaulah tashkurun, kalaulah